Itu ada masyarakat adat korban permanen dan pemilik hak kulayat. Halo pemirsa, jumpa kembali dalam channel YouTube kami, di mana hari ini kami menjelaskan dua era besar, yaitu era kontrak karya PT Freeport dan era IUPK atau izin usaha pertambangan khusus. Di mana 53 tahun di era kontrak karya Freeport itu kita melihat banyak ketimpangan, banyak hal yang kemudian perlu dievaluasi besar-besaran. Dan hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia bersama PT Freeport dan juga pemerintah Kabupaten Mimika, pemerintah provinsi. Kami menghargai hal itu yang dilakukan. Di mana era kontrak karya, di mana kalau kita cerita sejarah sedikit bahwa dalam kontrak karya itu masyarakat adat pada saat itu menjadi saksi bisu. Artinya saksi yang kemudian tidak ada kompensasi, tidak ada hal yang kemudian signifikan dalam kehidupan mereka. Bahkan sampai sekarang masyarakat tiga kampung atau Singwarok itu hidup dalam taraf yang kemudian jauh daripada harapan, di mana kita melihat bahwa tiga daerah ini sangat terisolir, bahkan tidak ada pemukiman yang baik, tidak ada penerangan, bahkan banyak fasilitas yang kemudian juga tidak begitu bagus. Seharusnya daerah tiga kampung ini harus dibangun baik, karena kami yakin dan tahu bahwa perusahaan PT Freeport ini adalah perusahaan yang besar. Kami lihat pada tahun 1974 itu juga ada penandatanganan, di mana penandatanganan oleh Arek Bianal dan juga Tuareg Natkime, juga tanda tangan dia cap jempol, di mana mereka itu harus menandatangani dan ada konsekuensi, tapi konsekuensi itu juga mereka belum pernah dapatkan, termasuk kompensasi hadirnya sebuah perusahaan di daerah adat mereka. Kemudian itu juga tidak memberikan satu dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adat mereka. Nah, kontrak karya ini berjalan 53 tahun lamanya, dan pada tahun 2000 tepatnya di tanggal 13 Juli 2000 itu ada namanya Forum MOU. Forum MOU itu dijanjikan oleh Freeport untuk diberikan saham agar Forum MOU membeli, dan diberikanlah uang selama 5 tahun itu $2.500.000. Dalam MOU-nya kita melihat bahwa beberapa orang menandatangani, termasuk Lemasa Lemasko. Tetapi apa yang didapatkan sampai sekarang juga mereka merasa bahwa mereka hanya dipakai untuk menjaga keamanan. Misalnya ketika ada masalah di Freeport, mereka hadir untuk mengamankan. Itu yang terjadi. Nah, di rezim IUPK ini harus ada perbaikan yang signifikan. Kami melihat bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah cukup adil dalam memberikan satu keputusan, walaupun keputusan itu tidak melibatkan masyarakat adat langsung, untuk menandatangani perjanjian induk pada saat penandatanganan oleh ownernya Freeport, Richard Akerson, bersama Menteri SDM Ibu Sri Mulyani sebagai Menkeu, Menteri Keuangan, dan juga BUMN, dan provinsi dari sisi Gubernur Papua dan Kabupaten Bupati Altino Somale. Dalam penandatanganan itu mereka juga memberikan 10% saham kepada masyarakat Papua. Nah, 10% ini dibagi untuk provinsi 3% dan Kabupaten Mimika 7%. Tapi di dalam 7% itu ada masyarakat adat korban permanen dan pemilik hak kulayat. Nah, di sini dalam hal ini maka pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama masyarakat adat pemilik hak kulayat harus mengembalikan dana yang sudah ditanggulangi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini negara, di mana 51,2% itu sudah dibayar lunas oleh negara, bahkan 10% diberikan, namun pengembaliannya berupa dividen. Dividen ini akan dipotong 60% ke pusat, ke Inalum, dan 40% dinikmati oleh Provinsi Papua, Provinsi Kabupaten Mimika, dan juga masyarakat adat. Nah, dalam hal ini
harusnya proses Papua Divestasi, perusahaan Papua Divestasi atau Prusda, Papua Divestasi Mandiri itu sudah harusnya jadi dan menikmati dividen. Tapi sampai sekarang masih ada tarik ulur, dan kami berharap bahwa dalam perjalanan ini harus ada keterbukaan dari pemerintah Kabupaten Mimika, dalam hal ini Altino Sumalang. Dia harus terbuka, dia harus transparan terhadap masyarakat, di mana perjanjian induk itu harus diterjemahkan baik, dan juga perdasi yang dikeluarkan dari provinsi juga harus diterjemahkan baik oleh Kabupaten Mimika. Nah, kami berharap bahwa dalam pembayaran saham 10% itu tidak bisa kita, dari provinsi juga belum bayar uang, dari kabupaten juga belum bayar uang, tapi nanti dibayar dari hasil tambang Freeport. Itu yang dikembalikan, dibayarkan ke pemerintah Indonesia, dibayarkan ke Freeport. Nah, dari hasil itu provinsi juga dapat. Provinsi dapat itu 60%-nya skema diberikan kepada Inalum setiap tahun. 40% masih dinikmati oleh provinsi dan juga dinikmati oleh kabupaten dan masyarakat adat. Nah, skema ini sampai 3 tahun ini dividen belum jalan. Nah, kita berharap bahwa dalam beberapa saat ini harus keterbukaan, harus transparansi, milik kaisar kasih ke kaisar, milik Allah kasih ke Allah. Jadi jangan sampai ada beberapa oknum yang bermain sehingga masyarakat adat ini terus disingkirkan, terus disingkirkan. Nah, ini tidak boleh. Zaman sudah berubah, Pak. Zaman sekarang zaman keterbukaan. Zaman sekarang zaman IT, di mana aturan ada semua orang tahu, di mana ada media keluar semua orang tahu. Jadi tidak bisa lagi seperti lalu di zaman-zaman kontrakarya tahun 53 tahun lalu, yang dimana orang tua kami ditipu dan terus dibohongi sehingga mereka itu terlena dengan apa yang iming-iming yang dijanjikan, tapi iming-iming itu juga belum datang. Saya kira itu sedikit penjelasan singkat tentang dua era ini. Kami berharap bahwa era IUPK ini benar-benar jalan di atas rel, jalan di dalam rel atau dalam aturan main yang jelas, sehingga semua rasa senang. Jangan sampai belokan persoalan sehingga banyak persoalan atau banyak hal yang muncul kemudian di kemudian hari kurang enak, keadaan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu sedikit memberikan penjelasan tentang dua era ini dan juga tentang pembagian saham dan skemanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.